terlihat diam dengan kondisi saudara kita di Palestina? Apakah ada hubungannya dengan perang 6 hari dulu, Ustaz? Ya, mungkin saja. Artinya kapok Lombok karena waktu itu apa namanya dukungan Amerika ke Israel juga amat sangat penuh gitu ya. Ketika tahun 73, 67 ya, 67 perang itu saja eh, Perdana Menteri Mesir itu mengatakan setiap tank kami hancurkan, setiap tank musuh kami hancurkan. Maksudnya setiap tank Israel kami hancurkan. Muncul tank-tank baru buatan Amerika. Setiap kami tembak, kami hancurkan tank mereka, muncul tank-tank baru buatan Amerika. Nah itu, ya, sehingga artinya menghadapi Israel itu, ya harus menghadapi Amerika gitu loh. Ya, maka kemudian wedi mereka, takut mereka, ya, masih ada perang 73, Mesir membuat kejutan itu, kemudian mampu merebut Sinai dan sebagainya, Sinai kembali, tapi Barat dan juga apa namanya dataran tinggi Golan miliknya Suriah, tapi Barat itu mungkin juga miliknya Yordania, itu masih tetap diduduki oleh Israel kan gitu. Itu satu. Di sisi lain, mereka itu orang-orang Arab itu mereka hidupnya sekarang mewah, bergelimang harta, maka bukan tidak mungkin kalau mereka itu sekarang itu terserang penyakit wahan sama seperti orang-orang Indonesia ini gitu loh. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia dan takut mati gitu loh. Nah, cinta dunia dan takut mati. Nah, kalau cinta dunia takut mati, ngapain harus perang? Ngapain harus membantu Palestina? Biar aja Palestina habis. Yang penting aku damai dengan Israel, tidak ada yang menyerang aku. Tapi tidak menyadari sekarang damai, tapi nanti akan dihancurkan oleh Israel, gitu loh. Ya, ya mereka kan mendapik diri mendapatkan tanah yang dijanjikan itu, dan tanah yang dijanjikan itu sampai Efrat dan Tigris. Efrat dan Tigris itu sampai ke Irak sana gitu, ya sampai ke Irak. Maka Suriah, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, Yordania itu jadi tanah yang diklaim oleh mereka, ya, yang mereka mereka harapkan ya suatu saat akan mereka dapatkan kalau mereka sudah mampu nanti gitu loh. Ya maka setelah merdeka tahun 48 itu 2 tahun 3 tahun kemudian Israel itu langsung membuat reaktor nuklir, mempersiapkan senjata nuklir, karena yang harus dihadapi itu orang yang banyak sekali. Bukan tidak mungkin nanti suatu saat Mekah itu dinuklir, itu enggak, bukan tidak mungkin oleh Israel kalau orang-orang Arab tidak mampu mengembangkan militernya yang hebat. Kita sudah menyaksikan rumah sakit sedang beroperasi saja itu dibom, 500-600 orang lebih hancur mati di situ. Ya, gereja juga begitu, masjid tempat berkumpulnya orang ibadah, gereja ya, munculnya orang kumpulnya orang ibadah pun juga dengan sengaja dibom. Ya, yang liciknya lagi, ya, rumah sakit yang dia bom itu dia tidak ngakui, justru menuduh itu roketnya orang Palestina yang jatuh ke sana. Kan tidak mungkin itu roketnya sekuat itu kan itu. Licik ya, memang itu sifatnya orang Yahudi yang harus kita jauhi juga, antara lain yang monokui gitu. Bohong, licik kan itu. Ya, ya. Nah, takut ya namanya Arab Saudi itu, ya, yang negara-negara lain Yordania barang itu saya yakin juga takut mereka kalau berhadapan dengan Amerika, ya. Ya, dulu di perang dingin itu Arab Saudi, Arab ya, dunia Arab itu dekat dengan Rusia, ya, dekat dengan Uni Soviet pada saat itu. Tapi Uni Soviet waktu itu senantiasa ditipu, dikhianati gitu, karena pemimpin-pemimpin mereka ya Yahudi, sama-sama Yahudi gitu loh. Sehingga tidak mungkin totalitas Soviet itu kemudian mendukung Arab, itu jelas tidak mungkin. Nah kalau sekarang ini beda,
Dengan Putin ini beda, seharusnya cepat-cepat dunia Arab, dunia Islam itu cepat-cepat membuat aliansi dengan Putin itu, dengan Rusia itu, gitu loh. Sehingga siapapun yang nyerang Arab ya harus berhadapan dengan Rusia, sama seperti NATO itu harus dikasih tandingan seperti itu. Ya, kalau perlu bikin aliansi itu dengan Cina juga sehingga semakin kokoh. Nah, kok ya tidak ada move yang seperti itu loh. Aku harus gerak apa we kalau kamu tidak bukan termasuk superpower yang punya nuklir, kamu tidak akan mengalahkan Barat, nggak akan mengalahkan Amerika, nggak akan mengalahkan Israel. Ya, maka Iran itu gablek tenan itu ditentang Amerika, dunia Barat untuk tidak mengembangkan senjata nuklir atau reaktor nuklir. Oh, enggak mau, tetap dia jalan. Nah, harusnya dunia Arab itu bekerja sama dengan Iran yang teknologi militernya, teknologi nuklirnya maju, bekerja sama dengan Pakistan yang teknologi nuklirnya maju dan sebagainya. Tapi nampaknya enggak ada gerakan seperti itu, takut sama Amerika. Ya. Nah, maka wajar tadi yang kemudian sekarang yang bergerak justru orang Syiah. Nah, wajar juga nanti kemudian kalau yang namanya Mekah dan Madinah itu dikuasai oleh orang Syiah. Kalau kemudian orang-orang Sunni kualitasnya cemen seperti ini gitu loh. Tidak berani menghadapi risiko perang dengan Israel seperti itu, penjaga Haramain itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi apakah Hizbullah yang berada di Lebanon atau pemerintah Suriah Hafiz al-Assad itu Syiah ya. Houthi kemudian juga ini Houthi itu Yaman itu masih dalam konflik tetapi mayoritasnya sudah dikuasai oleh Houthi, oleh Syiah. Irak sendiri setelah diduduki oleh Amerika itu jelas Irak mengambil Amerika mengambil kesempatan itu untuk mengganti Sunninya menjadi Syiah. Nah, Syiah juga memanfaatkan kesempatan. Artinya sekarang di Irak itu sudah mayoritas Syiah, penguasanya sudah Syiah. Iran Sunni sudah semakin terpuruk, semakin kecil Sunninya itu kan gitu. Ya itu tadi karena mereka tidak mau bekerja sama ketika Amerika itu dengan alasan neko-neko katanya Saddam Hussein membuat senjata pemusnah massal dan sebagainya itu harusnya kayak Pakistan, kayak Iran, kayak yang lain itu membela Irak gitu. Tapi tidak, Iran tidak mau, malah seneng dia kalau Amerika menyerbu Saddam Hussein karena orang-orang Syiah yang akan berkuasa nantinya. Ada maunya dia kan. Ya, nah mudah-mudahan ini menjadi kesempatan untuk bersatunya orang-orang Syiah dan Sunni. Ya, karena mereka menghadapi musuh bersama, yaitu orang Yahudi internasional di situ. Ya, Jerman sendiri sudah menawarkan kepada Israel untuk mengirim bantuan persenjataan dan sebagainya. Nah, itu kan sudah ketok sekali siapa yang harus dihadapi kan itu. Maka kalau seluruh dunia umat Islam itu tidak bisa bersatu, ya tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka kan gitu. Ya, jadi kita tidak bisa berharap itu kepada Arab Saudi, kepada Yordania. Kalau Yordania itu sebenarnya rakyatnya itu siap tempur karena mereka sudah mengalami kekalahan melawan Israel. Tetapi pemerintahnya yang agak takut ya. Pangeran Abdullah itu memang dia keras sebenarnya kepada Israel, tetapi kemampuannya tidak sebanding sama sekali kalau harus bertanding melawan Israel yang di belakangnya Amerika, ya tidak ada apa-apanya kan itu. Ya harusnya seluruh dunia termasuk Indonesia ini Malaysia apapun itu dikerahkan untuk menghentikan Israel baru kemudian bisa berhenti. Tetapi kalau tidak bersatu hanya diem-diem saja
prengas-prenges tok, malah meteti kutuk, meteti kutut malah gitu ya, kirana apa-apa nih. Begitu Mas, saya kira tentang Arab Saudi dan yang lainnya tidak bergerak, saya kira juga sama seperti Indonesia juga tidak bisa bergerak, ya karena pemerintahnya juga tidak mendukung, karena rakyatnya sendiri juga tidak pemberani, ya tidak punya jalan, tutup oleh pemerintah, oleh dunia internasional untuk bisa terjun ke sana. Mudah-mudahan kepala-kepala negara yang ada, pemerintahan yang ada termasuk Indonesia ini ya, berpikir ulang, ya jangan membiarkan Israel itu setelah menguasai Al-Aqsa kemudian juga menguasai Madinah, kemudian akhirnya menguasai Mekah. Ngeri sekali. Dan jangan berhenti di situ, segera umat Islam itu harus mampu mengembangkan senjata nuklir juga untuk melindungi saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan ketika menunaikan ibadah haji. Tidak menunaikan ibadah haji pun umroh itu sudah ratusan ribu setiap hari berkumpul di Mekah dan sekitarnya. Bahkan mungkin jutaan sekarang ini setiap tahunnya, karena pintu haji itu kemudian menjadi sempit. Maka kemudian banyak orang yang melakukan umroh dari seluruh dunia itu. Ya mungkin setiap hari itu 1,5 juta atau lebih berada di sekitar Mekah itu, Mekah Madinah. Ya, mbok yo segera sadar gitu ya pemerintah. Yang namanya Erdogan itu malah mengirim utusan itu tidak ke Indonesia, tidak ke Palestina, tidak ke Pakistan. Erdogan malah mengirim utusan ke Bangladesh. Tetapi Bangladesh itu dari segi persenjataan lemah, cuma dari segi pasukannya bagus. Ya, bagusnya kenapa? Karena banyak orang-orang Bangladesh itu yang sudah berada di Arab Saudi, berada di negara-negara Arab sebagai buruh-buruh kasar itu. Ya, sehingga kalau mau menggerakkan itu dengan bekerja sama Bangladesh itu bisa jadi intelijen, bisa jadi pasukan yang berada di lapangan, tinggal bawa persenjataan saja. Bangladesh. Jadi pada para pembersih di Mekah, di Madinah dan sebagainya itu banyak yang dari Bangladesh. Bahkan yang saya dengar orang-orang yang menjadi polisi-polisi itu juga sebagian orang-orang Bangladesh. Jadi hubungan Arab Saudi, negara-negara Arab dengan Bangladesh itu sangat dekat. Buruh-buruh dari Bangladesh itu amat sangat banyak yang berada di sana, dan ini strategis Erdogan memanfaatkan itu. Siapa tahu betul-betul terjadi perang, sehingga jaringan orang Bangladesh itu bisa dimanfaatkan sebagai pengumpul informasi ataupun pengirim ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan kan gitu. Ya, jangan sampai kita ketularan yang seperti itu, penyakit wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut. Hakikatnya kalau sudah seperti itu kita sudah mati dan tidak ada nilainya untuk perjuangan itu sama sekali kalau kita sudah terserang penyakit wahan itu kan itu. Kita bisa menyaksikan seperti ini keadaannya sekarang, ya, sehingga rakyat Palestina yang betul-betul membutuhkan bantuan, ya, maka kemudian orang-orang Arab itu hanya bisa diam saja, ya, bahkan mungkin menutup telinga, menutup mata, pura-pura tidak tahu, yang penting bal-balan, Ronaldo, ini itu, walah, gombal tenan nanti. Jadi perjuangan bersenjata yang harusnya mengantarkan mereka ke surga akhirnya diganti dengan bola yang ada Ronaldonya dengan berbagai euforianya. Mereka lebih sukai itu daripada janji Allah ya, kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masih ada sambungan lagi terkait ini, Ustaz. Iya. Apa umat Islam saat ini ragu terhadap pertolongan Allah? Belajar dari perang Badar dan Tabuk, kita kalah jumlah dan persenjataan. Tetapi pertolongan Allah datang dengan sangat luar biasa. Saya prihatin dengan kondisi umat Islam saat ini, Ustadz.
Dan saya takut ketika ditanya Allah nanti tentang bantuan apa yang saya beri untuk saudara kita yang dibombardir saat ini. Iya, ragu akan pertolongan Allah, iya. Kalau orang sudah kena penyakit wahan itu, hubud dunya wa qaryatul maut itu, dia artinya kan cinta dunia, takut mati. Artinya dia sudah kehilangan iman kepada hari akhir. Kalau keimanan kepada hari akhir itu hilang, artinya keimanan kepada Allah yang memberitakan kepada hari akhir itu sudah hilang. Kalau keimanan kepada Allah sudah hilang, artinya yang ada di dalam dirinya itu kan kemunafikan. Nah, kalau orang munafik itu senantiasa yang namanya ragu, itu memang sudah menjadi bagian dari kepribadian orang-orang munafik itu sendiri, ketika betul ya, dugaan kamu seperti itu. Dan saat ini itu umat Islam kalau menurut pandangan saya juga belum layak untuk ditolong oleh Allah melawan kekuatan yang seperti itu gitu loh. Cuman kalau mereka mau bertobat dari keadaan seperti ini, kemudian maju bersama sebagai satu umat Islam dunia, nah mungkin pertolongan Allah akan datang kan gitu. Kalau keadaannya seperti ini sekarang ini tidak layak sama sekali ditolong oleh Allah kan. Ya, kok tidak layak bagaimana? Ya jelas tidak layak. Ya, karena eker-ekeran satu dengan yang lain kok. Lihatlah perpolitikan kita, itu siapa yang mewarnai? Umat Islam. Ya, permainan kotor di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, alasannya dengan pengajuan peninjauan kembali atau usulan pembatalan batas usia dan sebagainya, akhirnya digerobosi dengan sudah pernah pengalaman jadi kepala pemerintahan, meskipun belum usianya belum sampai 40 tahun diizinkan, akhirnya bobol di prank. Artinya para politikus itu di prank sama MK. Akhirnya Gibran bisa memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden, akhirnya menjadi wapresnya si Prabowo dan sebagainya. Nah itu kan jelas sekali untuk melanggengkan politik dinasti. Nah umat Islam kaya ngono itu harus jadi apa? Artinya melanjutkan pemerintahan kepada anak-anaknya jadi kerajaan seperti Arab Saudi dan sebagainya itu harus jadi apa? Maka saya katakan tidak layak. Ya, yang baik jelas baik, yang berprestasi jelas berprestasi, itu kemudian difitnah. Ya, seperti ya Anies Baswedan itu kan prestasinya jelas di Jakarta itu luar biasa. Dituduh pandai ngomong tapi tidak ada prestasi dan sebagainya dan sebagainya. Padahal umat Kristen, umat yang lain itu sudah mengakui betul prestasinya. Padahal para pengamat politik itu juga mengakui prestasinya. MRT itu tidak mungkin bisa terlaksana kalau bukan karena Anies Baswedan. Akhirnya diceritakan bagaimana caranya mendekati warga yang melarang tanahnya untuk dibeli untuk jalur MRT di Fatmawati itu, akhirnya selesai, mereka akhirnya setuju kepada Anies. Begitu juga umat-umat Islam yang menentang berdirinya gereja itu didekati Anies Baswedan, diajak dialog. Kita ini umat Islam, kalau kita setiap saat kita butuh beribadah, butuh masjid, coba kita bayangkan sebagai umat Islam yang butuh masjid tetapi kemudian kita dilarang untuk mendirikan masjid. Apa kita tidak marah? Apa kita tidak sedih yang seperti itu? Nah, begitu juga dihadapi saudara-saudara Kristen itu sudah puluhan tahun mereka ingin punya gereja tetapi kalian larang. Akhirnya tersentuh rasa keadilannya, banyak sekali gereja yang kemudian akhirnya keluar izin untuk mendirikan dan akhirnya didirikan, dan itu diakui kebaikan prestasi itu oleh orang-orang Nasrani sendiri. Ya, para pegawai dari Pemkot Pemda DKI Jakarta pada saat itu yang Nasrani, yang dari Papua beberapa juga mengakui kehebatan, tetapi politikus busuk ini meskipun Muslim tapi busuk seperti itu. Nah, ini kongkong ini apa ya ditolong? Tidak mungkin ada ditolong loh seperti ini. Ya, lagi kita lihat lembaga survei
Nah, satu calon wapres, capres, bapres ya, calon ya sekarang sudah. Calon presiden setiap datang kemana-mana, acara kemana-mana, ribuan orang datang, ratusan ribu orang datang. Tapi survei selalu berada di level bawah, survei selalu di level bawah. Itu padahal yang mengadakan survei juga wong Islam itu, ya, wong Islam itu tidak mampu memotret keadaan yang sesungguhnya. Ya bukan karena apa-apa, karena mereka memang butuh bayaran, yang bayar itu lah, yang pesen itulah yang dia lakukan kan gitu. Tetapi orang berkah nih caranya seperti itu, ya, karena survei itu tergantung sampel, sampelnya sendiri yang mereka yang memilih, tidak betul-betul random, ya, sehingga disesuaikan aku butuhnya seperti apa dan sebagainya. Nah, yang seperti ini kan tidak taruh, yang seperti ini kan tentu nggak layak untuk ditolong oleh Allah. Sesama umat Islam saling menjelekkan seperti itu, ya, meremehkan, merendahkan seperti itu, tidak bisa bersatu dan sebagainya. Nauzubillah, ya, nauzubillah. Nah, banyak sekali di tanah air ini juga yang menyebabkan kita menjadi satu bangsa itu tidak layak untuk ditolong oleh Allah, ya. Ya, ngeri kan itu. Ya, ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa layak untuk ditolong oleh Allah. Ya, kita perlu, ya, artinya perlu satu dulu negara Islam yang kuat di dunia ini. Harapan saya Turki itu jangan sampai kemudian jatuh, karena kemarin Turki sudah dikudeta ya. Nah, kudetanya ya dukungan Amerika yang kudeta itu kan itu, tetapi kebetulan juga yang kudeta dari tentara menggunakan unsur-unsur tentara itu dilawan oleh rakyat Turki, dilawan oleh polisi-polisi Turki, ya, sehingga tank mereka, panzer mereka bisa merebut. Tetapi itu juga karena bocor gitu loh. Karena apa namanya taktik kudeta mereka bocor, ada yang membocorkan, ada pengawal yang setia kepada Erdogan yang kemudian memberitahukan keadaan seperti itu, dan dia juga terpaksa berkorban, mati orang seperti itu. Ya, beruntung artinya umat Islam ini masih ditolong oleh Allah melalui ya, keselamatan Erdogan dan pemerintahnya itu. Ingat beberapa tahun yang lalu sebelum partainya Erdogan itu, ya, ketika masih sekuler betul itu, ya, anggota parlemen pakai jilbab saja masuk ke gedung parlemen itu disorai, diejek, disuit-suit, tidak karuan gitu. Tetapi setelah kemudian partainya Erdogan itu menang, kemudian keadaan setelah lambat laun kemudian berubah, dan sekarang apa namanya yang sekuler itu semakin melemah, meskipun juga bedanya tidak banyak. Ya, beberapa waktu lalu survei menunjukkan bahwa kaum sekuler itu yang akan menang. Ya, tetapi Allah menolong Erdogan dan partainya, menolong rakyat Turki masih bisa memperoleh kemenangan, ya, meskipun tipis dan itu. Nah, mudah-mudahan ke depan mereka lebih bersemangat lagi untuk dakwah Islamnya, perkokoh kekuatan Islamnya, ya, sehingga mendapat dukungan yang lebih luas dan itu. Nah, yang jadi pertanyaan Indonesia ini malah eker-ekeran dewe partai-partai yang berbasis apa namanya masa Islam pada mati itu nanti. Saya yakin seyakinnya itu nanti PAN dan PP itu akan menyusul PBB, ambles bumi yang tidak bisa bangkit pagi itu nanti. Ya, ngeri kalau melihat. Jadi seolah-olah sudah di depan mata saya bahwa namanya PPP itu bakal ambles bumi, ada kemungkinan juga PAN itu bakal ambles bumi, yang masih survive PKS saja, kan gitu. Dan PKB, ya, sekarang PKS dan PKB bergabung untuk mendukung Anies dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi representasi umat Islam nanti dia dua partai yang tersisa itu. Ya gitu Mas, jadi
Iya, keadaan kita seperti ini memang